Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkawinan campuran adat. Banyak sekali nih pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau seseorang yang berasal dari kekerabatan patrilineal, misalnya orang Batak, orang Bugis begitu, menikah dengan seseorang yang berasal dari kekerabatan matrilineal, misalnya dari Minangkabau. Nah, saya akan menjelaskan hal itu, langsung saja check it out. Oke, sebelum menjelaskan perkawinan campuran adat, saya ingin menjelaskan dulu bahwasannya hukum adat itu merupakan suatu sistem hukum ibarat pohon. Pohon ada akar, ada batang, ada dahan, ranting sampai ke buah. Hukum adat juga seperti itu. Yang menjadi akarnya adalah masyarakat hukum adat sebagai tempat lahirnya hukum adat, dan seperti apa pemikiran masyarakat, cara hidup masyarakat, sistem kepercayaan masyarakat itu yang akan melahirkan sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat itu atau struktur genealogis masyarakatnya. Jadi akar menentukan bagaimana batang. Lain akar akan lain batang. Seperti juga halnya pohon. Kalau pohon itu akarnya akar serabut, maka batangnya batang beruas. Tapi kalau akarnya akar tunggang, maka batangnya batang keras. Dalam hukum adat juga seperti itu. Ketika masyarakat memandang bahwa laki-laki yang paling tinggi kedudukannya di muka bumi ini, maka dari pemikiran dan pandangan hidup seperti itulah lahir aturan bahwa anak mengikuti garis keturunan ayahnya, bukan ibunya. Nah, kalau pada masyarakat yang sistem kekerabatannya patrilineal seperti itu, maka sistem kekerabatan patrilineal akan mempengaruhi ke cabang-cabang hukum adatnya. Jadi batang akan mempengaruhi dahan. Dalam pohon juga seperti itu kan ya. Kalau batangnya batang beruas, maka dahannya dalam bentuk pelepah. Kalau batangnya batang keras, maka dahannya juga dahan keras. Bahkan sampai ke biji buah dari pohon itu akan dipengaruhi oleh akar dan batangnya. Kenapa biji kelapa itu berkeping satu? Karena akarnya akar serabut. Kenapa biji mangga itu berkeping dua? Karena akarnya akar tunggang. Dalam hukum adat juga seperti itu. Pemikiran masyarakat mempengaruhi struktur genealogis atau bentuk kekerabatan masyarakatnya, dan bentuk kekerabatan kemudian mempengaruhi pula ke hukum adat yang berlaku di masyarakat itu, cabang-cabang hukum adat yang berlaku di masyarakat itu. Nah, saat ini kita membahas di cabang hukum perkawinan adatnya. Karena di Indonesia ini secara garis besar ada 3 bentuk kekerabatan yang berlaku di masyarakat, maka ada 3 pula bentuk perkawinan sesuai dengan bentuk kekerabatan itu. Kalau pada masyarakat patrilineal, maka bentuk perkawinan yang berlaku di masyarakatnya dinamakan oleh ahli-ahli hukum adat dengan sebutan perkawinan jujur. Bukan jujur maksudnya lagu Raja jujurlah padaku padadam ya, tetapi perkawinan jujur maksudnya adalah suatu perkawinan di mana pihak laki-laki mendatangkan pihak perempuan. Jadi pihak perempuan itu didatangkan oleh pihak laki-laki. Bahasa sederhananya lagi, pihak laki-laki mengambil perempuan untuk masuk ke dalam keluarga si pihak laki-laki ini dengan membayar jujuran. Jadi jujuran itu adalah pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mendatangkan pengantin perempuan, untuk mengambil pengantin perempuan, sehingga kemudian setelah terjadinya perkawinan jujur, maka perempuan masuk ke dalam anggota keluarga laki-laki. Jujuran yang dibayarkan sebagai pengganti perempuan yang dibawa oleh keluarga laki-laki tadi, gitu. Nah, kalau dalam perkawinan jujur, maka kedudukan suami lebih tinggi daripada istri. Itulah pengaruh dari nilai-nilai patrilinealnya, dan anak yang lahir maka tentu akan mengikuti garis keturunan ayah, bukan garis keturunan ibu. Nah, sistem perkawinan jujur akan berpengaruh juga kepada pewarisan harta kekayaan gitu ya, dan kepada aturan-aturan adat lainnya. Berbeda halnya dalam perkawinan yang berlaku di lingkungan masyarakat matrilineal. Kalau pada masyarakat matrilineal, bentuk perkawinannya bukan pihak laki-laki yang mendatangkan pihak perempuan, tetapi pihak perempuan yang mendatangkan pihak laki-laki, di mana laki-laki itu kemudian matrilokal atau mengikuti tempat kediaman istri.
Dan laki-laki yang bertempat kediaman di lingkungan istri itu merupakan orang sumando. Makanya ahli-ahli hukum adat menamakan bentuk perkawinan adat pada masyarakat matrilineal dengan sebutan perkawinan semenda. Begitu. Pengaruh matrilineal bisa kita lihat dalam bentuk perkawinan semenda, di mana pihak laki-laki atau pengantin laki-laki yang disebut dengan marapulai itu yang mengikuti tempat kediaman istrinya. Kalau pada masyarakat parental atau masyarakat yang bentuk kekerabatannya bilateral, maka dalam perkawinan juga tergambar nilai-nilai bilateralnya. Batang bilateral akan mempengaruhi kedahan perkawinan. Tadi pada perkawinan jujur pihak laki-laki yang mendatangkan pihak perempuan, dalam perkawinan semenda pihak perempuan yang mendatangkan pihak laki-laki, maka dalam perkawinan mentas sifatnya lebih mandiri, di mana si pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan sama-sama melepaskan diri dari keluarga asal masing-masing untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sendiri. Makanya disebut dengan perkawinan mentas atau perkawinan mencar. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama mementaskan atau memencarkan diri atau memisahkan diri dari keluarga asal masing-masing untuk membentuk keluarga sendiri. Oke, dari aspek hukum perkawinan adat ini terlihat ya bahwasanya hukum adat itu merupakan suatu sistem di mana pemikiran atau cara pandang masyarakat mempengaruhi sistem kekerabatan atau struktur genealogis yang berlaku di masyarakat itu dan mempengaruhi ke cabang-cabang hukum adat masyarakat itu, dalam hal ini hukum perkawinan. Akar mempengaruhi batang, batang mempengaruhi dahan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana bila seorang laki-laki patrilineal menikah dengan seorang perempuan matrilineal? Zaman dahulu memang kecil kemungkinan terjadi perkawinan campuran seperti itu karena masyarakat patrilineal bergaul dengan sesama anggota mereka. Begitu juga dengan masyarakat matrilineal. Tapi saat ini pergaulan sudah begitu pesat. Kondisi sudah berubah sehingga potensi terjadinya perkawinan campuran itu sangat besar. Inilah yang akan dibahas bagaimana akibat hukumnya menurut hukum adat bila seorang laki-laki Batak menikah dengan seorang perempuan Minang. Batak perwakilan dari kekerabatan patrilineal, artinya bisa saja berlaku untuk masyarakat patrilineal lainnya seperti Bugis, Bali, Ambon dan lain sebagainya. Minang perwakilan matrilineal atau sebaliknya. Oke, ini kita contohkan terjadi perkawinan campuran adat antara laki-laki dan perempuan di mana latar belakang adatnya berbeda. Yang laki-laki adalah seorang yang lahir di lingkungan patrilineal atau menarik garis keturunan dari pihak ayah, misalnya saja dia orang Batak, kita anggap namanya Ucok Hasibuan. Ucok namanya, kemudian Hasibuan itu adalah identitas patrilinealnya. Menikah dengan seorang perempuan yang lahir di lingkungan matrilineal atau menarik garis keturunan dari pihak ibu. Anggaplah dia orang Minangkabau, di mana kita kasih nama di sini Upik Caniago. Upik namanya, kemudian Caniago itu adalah identitas genealogis adatnya. Banyak yang bertanya, kalau terjadi perkawinan campuran seperti ini, bagaimana akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan? Taruhlah lahir anak yang bernama Adi. Adi ini mengikuti garis keturunan ayahnya kah sehingga menjadi Adi Hasibuan, atau mengikuti garis keturunan ibunya sehingga menjadi Adi Caniago, atau Adi Hasibuan Caniago, begitu. Lalu bagaimana pula akibat hukum perkawinan campuran itu terhadap cabang-cabang lain, misalnya dalam bidang harta kekayaan, dalam bidang kewarisan? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus memulai dulu pemahaman dengan 3 rumus utama ini. Rumus pertama adalah tidak ada akibat hukum tanpa didahului dengan perbuatan hukum. Gitu.
Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada akibat hukum gitu ujuk-ujuk tanpa terlebih dahulu ada perbuatan hukum sebagai dasar melahirkan akibat hukum itu. Rumus yang kedua, kalau ada perbuatan hukum atau suatu perbuatan hukum tentu akan melahirkan akibat hukum. Rumus yang ketiga, akibat hukum ditentukan oleh perbuatan hukumnya. Gitu. Kalau kita turunkan lagi 3 rumus itu ke dalam hukum adat, tadi rumus pertama, tidak ada akibat hukum tanpa didahului dengan perbuatan hukum. Berarti dalam hukum adat, bila tidak didahului dengan perbuatan hukum adat, maka tidak akan lahir akibat hukum menurut hukum adat pula gitu. Sebab apa? Sebab bisa jadi perkawinan yang terjadi antara sepasang kekasih tidak menurut hukum adat manapun gitu. Bisa jadi mereka hanya menikah secara agama. Kemudian didaftarkan secara negara tanpa mengisi adat, tanpa melakukan perbuatan hukum menurut hukum adat manapun gitu. Maka kalau dalam perkawinannya tidak ada dilakukan perbuatan hukum menurut hukum adat, tentu tidak akan ada lahir akibat hukum menurut hukum adat. Jadi kalau antara si Ucok tadi dengan si Upi tadi tidak mengisi adat manapun dalam perkawinannya, ya tidak perlu dicari tahu. Anaknya mengikuti adat siapa, tidak perlu dicari tahu. Hukum waris adat yang berlaku milih yang pihak laki-laki atau milih yang adat menurut pihak perempuan, tidak perlu dicari tahu. Karena tidak akan lahir akibat hukum menurut hukum adat bila tidak didahului dulu dengan perbuatan hukum menurut hukum adat dalam perkawinan antara si Adi dan Upi. Tapi kalau dalam perkawinan Upi dan Adi mengisi adat tertentu, ada perbuatan hukum menurut hukum adatnya, barulah lahir akibat hukum menurut hukum adat. Baru kita bisa bercerita bagaimana akibat hukum menurut hukum adatnya. Kalau tidak, ya tidak. Bagaimana kalau misalnya saat ini banyak pasangan yang tidak menikah menurut hukum adat? Ya, kalau ditelusuri lagi dari sudut pandang hukum agama, tidak masalah ya. Sebab kita sebagai makhluk Tuhan tidak dituntut untuk memiliki marga di belakang nama kita atau suku sakat, tidak dituntut. Nanti kalau kita mati oleh malaikat dalam kubur juga tidak ditanya ma margamu, tidak ditanya. Yang ditanya ma rabbuka, kan seperti itu. Dalam hidup bernegara juga tidak dituntut seseorang yang ingin masuk sekolah misalnya tidak dituntut untuk memiliki marga. Hanya saja memang kalau berbicara dalam lingkungan masyarakat hukum adat, itu penting. Seseorang itu lahir dari pasangan yang menikah menurut hukum adat atau tidak, itu penting sebagai dasar seseorang itu sah atau tidak menjadi anggota dalam perkumpulan masyarakat hukum adat, terutama kalau masyarakat hukum adatnya berstruktur genealogis. Gitu. Nah, makanya banyak juga di era modern ini sekalipun pasangan-pasangan yang berasal dari adat yang berbeda tetap mengisi adat dalam perkawinannya dengan pertimbangan bahwa mereka ingin perkawinan mereka itu sah secara agama di mata Tuhan, kemudian sah secara negara karena mereka daftarkan, dan juga diakui oleh masyarakat hukum adat. Maka dalam perkawinan campuran seperti itu bagaimana akibat hukumnya? Rumus yang ketiga sebagai dasar untuk menjawabnya. Akibat hukum ditentukan oleh perbuatan hukum yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ditanya bila perkawinan antara Ucok Hasibuan dengan Upi Caniago melahirkan anak yang bernama Adi, Adi apakah Hasibuan atau Caniago? Maka jawabannya adalah tergantung perbuatan hukum yang dilakukan dalam perkawinan orang tua si Adi. Dalam perkawinan orang tuanya si Adi, perbuatan hukum yang dilakukan itu menurut adat yang berlaku di lingkungan Ucok secara patrilineal, yaitu perkawinan jujur istilahnya, atau menurut adat yang berlaku di lingkungan si Siti Caniago. Yang matrilineal tentu untuk perkawinannya adalah perkawinan semendah.
perbuatan hukum yang mana yang mereka lakukan dalam perkawinannya, gitu. Kalau dalam perkawinan antara Ucok Hasibuan dengan Siti mengikuti perbuatan hukum yang diatur di lingkungan masyarakat patrilineal atau istilahnya perkawinan jujur, tentu Adi adalah Adi Hasibuan. Hanya saja untuk Ucok Hasibuan dapat menikah dengan Siti, dia tidak bisa seperti itu saja. Ada syarat dan prosedur yang harus dilalui untuk bisa dua insan ini menikah secara adat gitu. Si Siti tidak bisa sebagai Caniago menikah dengan Ucok Hasibuan. Karena antara Ucok dengan Siti itu harus disamakan dulu latar belakang adatnya. Jadi si Siti itu harus mendapatkan identitas patrilineal dulu di lingkungan si Ucok Hasibuan. Tidak bisa Siti membawa Caniagonya itu untuk melakukan perkawinan jujur. Biasanya pada masyarakat patrilineal, perempuan yang tidak sama latar belakang adatnya dengan laki-laki itu nanti akan diangkat oleh saudara laki-laki dari ibunya pengantin laki-laki, pamannya gitu atau tulangnya. Jadi biasanya Siti itu akan diangkat oleh tulangnya si Ucok menjadi anak angkat menurut hukum adat, sehingga si Siti itu memiliki kewargaan adat secara patrilineal gitu. Jadi kasarnya Siti itu dibatakkan gitu, sehingga dia mendapatkan boru secara patrilineal, dia memiliki kewargaan adat. Sebagai contoh konkretnya bisa dilihat dulu pada saat perkawinan Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi dengan Bobi Nasution. Setelah itu barulah dilakukan perkawinan jujur dengan segala macam prosedur dan persyaratannya. Berarti si pihak Ucok membayar jujuran kepada pihak tulangnya, mana tulangnya tadi yang menjadi ayah angkat dari Siti sebagai calon atau istrinya gitu. Setelah dilakukan prosedur menurut perkawinan jujur, maka barulah bisa lahir akibat hukum menurut hukum adat, yaitu akibat hukumnya sesuai dengan akibat hukum dalam perkawinan jujur. Adi merupakan Adi Hasibuan. Sebaliknya, bila dalam perkawinan Ucok dan Siti, adat yang diisi atau perbuatan hukum adat yang dilakukan menurut hukum adat lingkungannya Siti, maka si Ucok tidak bisa sebagai Hasibuan itu menikah menurut hukum adatnya Siti. Untuk melakukan perkawinan semenda, maka seorang laki-laki harus memiliki suku dulu secara matrilineal, memiliki suku secara matrilineal sehingga dia punya induk atau bundo gitu, sehingga dia punya mama, sehingga dia punya pemimpin adat atau pucuk suku, barulah bisa nanti dilakukan perkawinan semenda. Saya memiliki saudara laki-laki hanya satu orang yang kandung, tapi memiliki saudara laki-laki ada 3 orang lagi, tapi tidak kandung, hanya memiliki pertalian adat. Karena laki-laki dari luar kampung kami menikah dengan perempuan dalam kampung kami, masuk ke dalam suku kami, pulang berinduk kepada ibu kami. Gitu. Satu orang Tapanuli Selatan, satu orang Banten, gitu. Nah, kemudian setelah si laki-laki ini memiliki induk dan suku secara matrilineal di lingkungannya Siti, tapi tidak boleh satu suku dengan Siti ya. Barulah kemudian dilakukan perbuatan hukum menurut perkawinan semenda yang tentu akan melahirkan akibat hukum sesuai dengan perkawinan semenda tadi. Tentu anak yang lahir mengikuti garis keturunan ibunya. Bagaimana kalau misalnya dalam perkawinan Adi dan Siti dilakukan 2 perbuatan hukum? Itu bisa jadi atau bisa saja terjadi. Di kampungnya Ucok dipenuhi syarat dan prosedur untuk dilakukannya perkawinan jujur menurut hukum adat mereka. Di kampungnya Siti juga dipenuhi syarat dan prosedur menurut hukum adat untuk dilakukannya perkawinan semenda menurut adat masyarakat matrilineal.
Maka bagaimana dengan Adi? Berarti Adi secara genealogis berhak atas 2 kewargaan adat. Berarti secara patrilineal Adi adalah Hasibuan, secara matrilineal Adi adalah juga Caniago. Berarti namanya menjadi Adi Hasibuan Caniago. Ya bisa jadi seperti itu, tetapi jarang karena masyarakat matrilineal jarang mengharuskan nama kelompok keturunan itu selalu ada bergandeng dengan nama mereka dalam keseharian. Paling mungkin yang akan mengemuka itu adalah hasibuannya saja, meskipun bisa jadi Adi adalah juga Caniago gitu, karena ada perbuatan hukum sebagai dasar lahirnya Caniago itu. Kalau mereka berada di kota-kota besar, jarang itu berpengaruh. Tapi kalau Adi tinggal berkehidupan kemudian di lingkungan asal bapaknya, dia berhak sebagai hasibuan. Atau kalau Adi tinggal berkehidupan kemudian di lingkungan asal ibunya, dia adalah juga Caniago. Hanya saja memang dalam hukum adat itu kedudukan individu atau orang perorangan itu tidak sama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tidak samanya kedudukan itu selain kasta, juga karena pengaruh perkara campuran tadi. Adi memang di lingkungan Caniago tidak memiliki hak yang sempurna seperti Caniago lain yang memang lahir akibat perkawinan yang murni semenda. Kalau tadi kan perkawinan campuran ya, begitu. Bagaimana kalau misalnya dibalik? Laki-lakinya yang orang Minang, perempuannya yang orang Batak. Maka kalau seperti itu persoalannya, mungkin ada yang pernah menonton atau membaca novel berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dalam novel ataupun film itu diceritakan seorang tokoh yang bernama Zainuddin, ayahnya orang Minangkabau, ibunya orang Makassar. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan pada akhirnya ayahnya itu sampai di Makassar dan menikahi gadis Makassar. Cuman intinya adalah Zainuddin itu seorang anak yang lahir dari ibu seorang patrilineal, ayah matrilineal. Sehingga Zainuddin tumbuh sebagai anak di lingkungan ibunya yang bukan bagian dari anggota keluarga ibunya secara adat. Karena seorang perempuan Makassar kan tidak bisa meneruskan garis keturunannya. Diceritakan Zainuddin itu sudah ditinggal mati oleh ibunya semenjak dia masih bayi, kemudian ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia masih kanak-kanak. Hidup kemudian dengan pengasuhnya. Sampai Zainuddin remaja, Zainuddin tidak betah tinggal di tanah tempat kelahirannya karena tadi dia merasa seperti hantu dalam tanda kutip ya, antara ada dan tiada. Dia ada di suatu lingkungan tapi dia bukan bagian dari orang-orang di lingkungan itu. Dia bukan bagian dari orang-orang keturunan di situ gitu, karena ibunya yang orang Makassar. Pada akhirnya ketidaknyamanan hatinya itu membuat Zainuddin memutuskan untuk merantau ke kampung halaman ayahnya. Datang ke kampung halaman ayahnya, tinggal di rumah amak bakonya. Amak bako itu adalah saudara perempuan pihak ayah. Waktu itu diperankan oleh Alzati Bilbina. Ternyata sama saja kondisi yang dialami oleh Zainuddin. Zainuddin secara pertalian darah dengan saudara perempuan ayahnya. Tetapi secara adat dia orang luar dari keluarga amak bakonya ini. Sebab ayahnya Zainuddin seorang laki-laki matrilineal yang tidak bisa meneruskan garis perempuannya atau garis keibuannya gitu. Bahkan sampai akhirnya Zainuddin jatuh cinta kepada Nur Hayati. Cinta juga dihalangi lantaran Zainuddin tidak memiliki suku secara adat. Ambo indak setuju kemanakan Ambo menikah dengan orang yang indak basuku. Begitu komentar dari pamannya Hayati ketika hubungan Zainuddin dan Hayati itu diketahui. Ternyata juga ada bisa menjadi penghalang sepasang kekasih untuk bisa bersatu. Ini juga menjadi
bukti bahwasanya di lingkungan masyarakat hukum adat, keluarga adat itu penting. Meskipun mungkin di kota-kota besar itu bukan lagi menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Itu walaupun sebenarnya kalau pihak laki-lakinya yang matrilineal, kemudian pihak perempuannya yang patrilineal, sebenarnya bisa saja untuk dilakukan perkawinan menurut hukum adat juga, dengan tetap melakukan prosedur adat. Jadi seorang laki-laki yang matrilineal tadi bisa beli marga di lingkungan patrilineal untuk bisa menikah secara adat patrilineal dengan seorang perempuan patrilineal atau sebaliknya. Begitu. Hanya saja tentu terpulang lagi ke rumus yang tadi. Kalau dalam perkawinan dua insan tidak dilaksanakan menurut hukum adat, maka tidak akan ada lahir akibat hukum menurut hukum adat. Akibat hukum menurut hukum adat baru lahir kalau dilakukan perkawinan menurut hukum adat. Bila terjadi perkawinan campuran, maka disatukan dulu adatnya, baru dilakukan perkawinan menurut hukum adat, maka akibat hukum tergantung perkawinan yang mereka lakukan itu seperti apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.